Aku percaya akan firman-Mu, aku percaya akan janji-Mu, aku percaya akan kuasa-Mu, aku percaya, aku percaya. Sahabat terkasih, kadangkala dalam kehidupan kita seringkali protes. Kenapa kita tidak diperlakukan dengan adil sama Tuhan? Disinilah kita sering lupa bahwa bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus, sejak dia lahir baru lewat baptisan, sudah terjadi kesepakatan dengan Tuhan. Jadi, bagaimana janji Tuhan berlaku atas hidup kita kalau kita mau sepakat dulu dan melakukan firman Tuhan? Jadi kalau sekarang terjadi hal-hal yang tidak beres dalam perjalanan hidup kita, perlu dipertanyakan kembali, apakah kita sudah melanggar kesepakatan dengan Tuhan atau bahkan kita keluar dari kesepakatan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan di video pembuka ini ya, bagaimana hidup kita seringkali kita melupakan kesepakatan kita dengan Tuhan ya. Atau mau kita sepakat dengan Tuhan ya. Nah. Tema kita hari ini adalah sepakat dengan firman Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya hari ini melalui tema ini kita benar-benar mau sepakat dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami sepakat dengan firman Tuhan. Dan biarlah hari ini jika kami sepakat dengan firman-Mu yang kami terima dan dengar hari ini, apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami. Yang membuka hati kami, siap menerima firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Lukas pasal yang keempat ayat ke-1 sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Mari kita baca ayat selanjutnya. Lukas 4 ayat 3 sampai dengan 3 ya. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Wow, puji Tuhan ya. Iblis selalu mencobai kita. Mencobai kita. Dia menyerang identitas kita, dia menyerang iman kita juga. Seperti itu. Nah, puji Tuhan, Yesus tidak bisa ditipu. Iya, amin. Yesus tidak bisa ditipu. Dia juga tidak bisa diperdaya dan dimanipulasi ya. Oleh apa? Oleh kebohongan iblis dan kelicikan iblis yang selalu berusaha untuk menggoda dan mencoba Yesus supaya lebih percaya dengan perkataan iblis. Karena selama 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun,
Yesus dengan konsisten terus meresponi dan menjawab godaan iblis dengan menolak perkataan iblis dan percaya dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Amin ya. Yesus menolak semua perkataan iblis, kebohongan iblis ya. Nah ini penting sekali. Kita harus sepakat dengan firman Tuhan. Jadi melalui puasa selama 40 hari, Yesus berhasil merebut kembali dari iblis kuasa dan otoritas yang hilang dari manusia. Amin. Yang telah dicuri oleh iblis ketika di Taman Eden. Sebab Yesus memilih untuk menolak dan tidak percaya dengan perkataan iblis. Nah ini penting banget. Menolak dan tidak percaya dengan perkataan iblis. Amin ya. Nah kalau dalam versi bahasa Inggris, Yesus dengan konsisten selalu menjawab demikian. Tidak, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi ada kata no, tidak seperti itu ya. Nah, artinya Yesus menolak perkataan iblis sebab semua dikatakan iblis itu tidak benar. Dan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu. Jadi iblis berusaha menyerang identitas Yesus sebagai anak Allah. Nah Yesus itu sudah menerima identitasnya sebagai anak Allah ketika dibaptis di sungai Yordan. Itu ada dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Jadi untuk Yesus dapat menerima identitas sebagai anak Allah, Yesus tidak perlu membuktikan dahulu kepada iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Sebab Bapa di surga sudah memberikan identitas anak Allah itu sebelum Yesus melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu dan membuktikan segala sesuatu. Amin. Nah ini penting sekali ya. Prinsip ini penting sekali ya. Supaya kita mengerti prinsip kebenaran ini. Bahwa Yesus tidak perlu perform dahulu, membuktikan dahulu untuk apa? Untuk mendapatkan identitas itu sebagai anak Allah ya. Demikian juga dengan kita sebagai orang beriman. Kita harus percaya dan mengerti prinsip kebenaran ini. Bahwa di dalam Yesus kita sudah menerima identitas itu. Amin. Sebagai anak Allah ya atau putra putrinya Allah. Bukan karena kita sudah melakukan sesuatu. Bukan karena kita sudah perform dulu, sudah membuktikan dulu. Tapi karena semua adalah anugerah yang dari Tuhan. Wow, itu amin sekali ya, luar biasa pemberian dari Tuhan ya. Itu anugerah pemberian dari Tuhan. Amin, ya. Jadi ketika Yesus menjawab iblis 3 kali dengan jawaban yang sama, yaitu menolak perkataan iblis lalu percaya dan sepakat dengan perkataan Bapa di surga, yaitu semua yang tertulis dalam firman Tuhan, maka Yesus menjadi kuat atau powerful. Kemudian dalam Lukas 4 ayat 13 dikatakan bahwa sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur daripada Yesus dan menunggu kesempatan yang baik atau waktu yang baik. Amin. Nah, ini penting banget ya. Pada akhirnya iblis mundur. Iblis mundur. Jadi ketika kita percaya dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, kita akan jadi kuat. Amin. Kita jadi powerful. Dan iblis mundur ya. Amin. Nah, sebagai orang beriman, kita harus percaya, kita juga harus mengerti dan menyadari dan memegang teguh prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa kita sebagai putra putrinya Allah akan menjadi kuat atau akan menjadi powerful ketika kita percaya dan sepakat dengan firman Tuhan. Tapi sebaliknya kita akan menjadi lemah atau kita menjadi akan powerless ya, tidak ada kekuatan ketika kita percaya dan sepakat dengan semua kebohongan iblis. Wah, itu betul sekali. Ya. Kita harus percaya hanya kepada perkataan Tuhan ya. Amin. Oleh karena itu sebagai orang beriman, kita harus percaya dan mengerti bahwa di dalam Yesus kita sudah memiliki identitas yang baru. Dan semua identitas kita yang lama sudah tidak berlaku lagi. Itu ada dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Dan di dalam Yesus kita sudah diberi kuasa sesuai dengan identitas kita sebagai anak Allah atau putra-putrinya Allah. Itu dalam Yohanes 1 ayat 12. Sehingga iblis tidak dapat menggoyahkan kita. Identitas kita sebagai putra-putrinya Allah yang sudah dikasihi dan berkenan kepada Allah Bapa. Amin. Nah ini penting banget ya. Waktu kita percaya kepada kebohongan iblis, kita akan jadi lemah. Kita ada powerless ya. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita akan jadi kuat. Amin. Kita akan jadi powerful ya. Amin. Amin. Nah ini ada satu firman yang akan menguatkan kita. Dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebagai orang beriman, kehidupan iman kita sebagai orang yang sudah
percaya Yesus dan hidup di dalam Yesus, kita harus percaya dan sepakat dengan firman Tuhan ini. Supaya kita hidup dari identitas kita sebagai anak Allah, yaitu putra putrinya Allah yang sudah diberi kuasa dan otoritas Allah. Amin. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat atau yang powerful. Bukan menjadi pribadi yang lemah atau powerless. Ya. Amin. Wah, menjadi pribadi yang kuat, Amin. powerful Kita ya. menjadi pribadi yang kuat ya. Melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa iblis pekerjaannya selalu apa? Menyerang dan mengintimidasi identitas kita sebagai putra-putrinya Allah supaya kita percaya dan sepakat dengan semua kebohongan iblis. Sehingga kita menjadi pribadi yang lemah atau yang powerless ini ya. Kita harus bangkit untuk Amin. menolak kebohongan iblis. Ya. Lalu percaya dan sepakat dengan firman Tuhan bahwa di dalam Yesus identitas kita adalah putra-putrinya Allah. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat atau powerful. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa kita menjadi orang berdosa karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam. Tetapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita menjadi orang benar dan dibenarkan oleh karena ketaatan satu pribadi yang sudah mengasihi dan menebus kita, yaitu Yesus. Itu ada dalam Roma 5 ayat 19. Sehingga sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa di dalam Kristus identitas, status, dan posisi kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan kita sudah dibenarkan, kita sudah dimerdekakan dari dosa dan kutuk. Bukan karena hasil usaha kita atau hasil pekerjaan kita, tetapi hanya oleh anugerah Tuhan. Itu ada dalam Efesus 2 ayat 8-9. Jadi supaya kita menjadi pribadi yang kuat atau powerful, kita harus bangkit untuk hidup dari identitas kita dan sesuai dengan identitas kita, yaitu harus terus konsisten untuk percaya dan sepakat dengan firman Tuhan. Kemudian menolak semua perkataan-perkataan dan kebohongan iblis. Sebab di dalam Kristus identitas kita adalah pemenang. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema sepakat dengan firman Tuhan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM masuk. Satu di antaranya kita akan baca ya dari Abimanyu Semesta ya. Demikian ininya isi DM-nya ya. Sugeng Dalu Bapak Ibu, saya mau bertanya, dalam keluarga saya masih mempercayai hari baik dalam merencanakan atau memutuskan segala sesuatu. Padahal bukannya Tuhan bilang kalau semua hari itu baik. Jadi bagaimana semisal kita dihadapkan dengan kondisi tersebut? Contohnya saja, saya harus menentukan tanggal pernikahan ya. Oke Abimanyu. Ya karena orang tua tuh maksudnya kan baik ya. Maksudnya tuh baik, kepingin waduh supaya anaknya tuh bahagia. Supaya anaknya tuh bisa jadi menikahnya tuh bagus. Maksudnya begitu ya. Jadi Abimanyu memang benar apa yang dikatakan tadi bahwa bagi Tuhan ya. Dan tentunya bagi kita orang percaya semua hari itu baik ya. Iya, semua hari baik, tidak ada yang buruk semua hari ya. itu baik ya. Dan semua hari itu diciptakan hari pertama baik, hari kedua baik. Dan selanjutnya baik ya. Jadi sesuai dengan tema bahwa kita harus sepakat dengan firman Tuhan itu. Iya. Bahwa firman Tuhan mengatakan setiap hari adalah baik. Sebab sejak awal Tuhan menciptakan bumi, semua hari yang diciptakan Tuhan tidak ada yang buruk. Nah ingat sahabat yang baik ya.
Semua hari yang diciptakan Tuhan tidak ada yang buruk Iya. ya. Tuhan berkata setiap hari yang diciptakan adalah semua baik. Jadi bahwa setiap rencana dalam hidup kita, taruh rencana kita, bawa hidup kita semuanya ke dalam Tuhan ya. Ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam ya. tangan Tuhan ya. Dan tentunya kita harus melibatkan Yesus dalam setiap rencana kita gitu ya. Itu yang penting, Iya. kita melibatkan Yesus ya Iya. dalam seluruh Ketika rencana kita melibatkan Yesus, kita percaya dan pegang firman Tuhan dalam Yeremia 29:11 ya. Iya. Dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin ya. Jadi Tuhan sudah berkata nih, rancangan Tuhan gak ada yang jelek. Iya, Semuanya semua baik. baik. Bahkan hari depan penuh harapan ya. Wow. Hari depan yang penuh dengan sukacita ya. Nah, kita berdoa ya untuk Abimanyu ya, supaya hari-hari ini menghadapi situasi itu tetap tenang ya. Iya. Respon kita tetap benar dan tidak perlu jadi Minta hikmat Tuhan iya. supaya kita bijaksana Iya, ya. itu penting sekali. Dan sahabat yang baik, ingat ya, apapun respon kita melihat segala sesuatu harus bijaksana. Iya. Kita sudah tahu bahwa setiap hari itu terbaik. Mari kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa buat saudara kami Abimanyu, berikan hikmat kebijaksanaan untuk bisa menghadapi apa yang menjadi kehendak orang tuanya. Biarkan melalui Abimanyu ini Tuhan memakai Abimanyu untuk menguatkan keluarganya dan menyadari bahwa semua hari baik di hadapan Tuhan. Begitu juga untuk sahabat yang baik, bahwa hari ini melalui firman Tuhan ini, bahwa rancangan Tuhan buat kami tidak ada yang buruk, tidak ada kecelakaan, semuanya baik. Terjadi untuk Abimanyu, terjadi untuk sahabat yang baik. Bahkan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Ini ada lagi dari Melati Putri ya. Ya. Ini isi daripada DM-nya. Shalom. Shalom juga Shalom juga, Melati Melati, ya. ya. Senang sekali kalau Melati juga menyaksikan saat ini Iya. ya. Isi DM-nya demikian. Mohon doanya untuk kakek saya. Kakek saya ini suka mengajarkan ibadah yang sesat ke keluarganya, terutama cucu yang masih kecil. Mungkin dianggap belum paham, jadi cucu-cucunya suka mengikuti ibadah. Entah berdoa atau menyembah Tuhan dengan cara salah. Keluarga sudah memperingatkan, tapi kakek tetap keras kepala dan teguh pada penderitaannya. Pendapatnya ya. Iya, pendapatnya dia. Iya, maksudnya, ya. pendapatnya kakeknya Iya, ya. iya. Mohon doanya agar cepat sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Iya. Terima kasih. Baik Melati ya. Ya puji Tuhan Iya. Melati sudah peka Iya, ya. dia ngerti nih. Udah ngerti nih Heeh. melihat ketidakbenaran ini. Iya. Tentunya kita pasti akan mendoakan Iya, kakek kakeknya dari Melati ya. Melati ini supaya tidak lagi mengajarkan ibadah yang sesat kepada keluarga. Iya. Jadi Melati jangan takut dan khawatir. Ya. Karena ketika kita berdoa sepakat dengan firman Tuhan, maka ada kuasa Amin. Allah yang Ya. akan Ya. dilepaskan. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar Amin. daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Itu ada dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b. Dan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut kita tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini akan melaksanakan kehendak Allah dan akan berhasil dalam Yesaya 55 ayat 11 itu ya. Amin. Jadi kita mau doakan Ya. nih Melati ya untuk kakeknya dan juga mungkin sahabat yang baik yang mungkin mengalami hal-hal yang mirip seperti ini Ya. ya. Kita mau doa ya supaya Tuhan campur tangan dan menghindarkan kita dari semua kesesatan ya. Mari Amin. kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu terkasih Melati Tuhan yang saat ini mau datang minta didoakan dan kami sama-sama datang kepadamu mendoakan untuk kakek daripada Melati ini yang saat ini Tuhan banyak mengajarkan hal-hal yang sesat Tuhan, tetapi kami percaya Engkau juga mengasihi kakek ini, Engkau juga merindukan pertobatan, menginginkan pertobatan daripada kakek ini. Dan saat ini kami datang kepadamu dalam kesepakatan kami, juga bagi sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang hampir sama, kami mau berdoa supaya semua hal yang tidak benar di dalam kehidupan keluarga besar kami Tuhan,
yang akan merusak, yang akan mengakibatkan hal yang buruk ke dalam kehidupan keluarga besar kami ini, kami berkata di dalam nama Yesus, kami mau Tuhan sepakat dengan Engkau Tuhan, bahwa hanya kehendak dan perkataan Tuhan yang terjadi dalam keluarga kami. Semua kesesatan saat ini dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus oleh kuasa-Mu. Karena roh yang ada dalam kami lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Sehingga kami percaya bahwa ada otoritas Tuhan yang bekerja saat ini juga ketika kami berdoa. Dan hari ini semua perbuatan iblis dalam keluarga kami itu dihentikan. Tidak ada lagi. Dan hari ini damai sejahtera Allah, kebenaran Allah dinyatakan di tengah keluarga kami. Dan setiap hal-hal yang buruk disingkirkan oleh tangan Tuhan yang kuat. Dan kami percaya bahwa oleh kuasa Tuhan segalanya menjadi sungguh amat baik. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Biar kami menyerahkan doa kami ini karena kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami. Dan akan menjawab dari surga-Mu yang kudus dengan kemenangan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Dan mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat sepakat dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita harus ingat bahwa ketika kita percaya dan sepakat dengan perkataan-perkataan dan kebohongan-kebohongan iblis yang selama ini ada dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan menjadi pribadi yang lemah atau powerless. Dan yang kedua, apabila kita percaya dan sepakat dengan firman Tuhan, itu perkataan-perkataan dan kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan yang tersimpan di dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat atau powerful. Yang ketiga, kita harus konsisten untuk terus menolak semua perkataan-perkataan dan kebohongan iblis ketika kita diintimidasi oleh iblis. Lalu kita harus bangkit untuk percaya dan sepakat dengan firman Tuhan ketika kita diintimidasi oleh iblis. Maka iblis akan pergi meninggalkan kita. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa sedang lemah atau dalam keadaan yang takut, cemas, khawatir dan seperti diintimidasi oleh iblis? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari buka hatimu saat ini. Lalu minta dan persilahkan Roh Kudus untuk membongkar dan menyingkapkan kebohongan-kebohongan iblis yang selama ini tersimpan di dalam hati dan pikiran kita yang membuat kita menjadi lemah atau powerless. Kemudian bangkit untuk menolak semua kebohongan iblis, lalu percaya dan sepakat dengan firman Tuhan. Tuhanku
kekuatanku, padamu ku percaya, padamu ku berharap. Dan janjimu kau berikan ku kemenangan, kasih setiamu kau nyatakan padaku. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya. Bapa, sungguh kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang kuat, yang powerful, yang percaya dan sepakat dengan firman Tuhan. Bahwa di dalam Yesus kami adalah ciptaan baru. Kami sudah menerima identitas yang baru dan kami sudah diberi kuasa menjadi anak Allah, putra putrinya Allah. Kami bangkit untuk menolak semua kebohongan-kebohongan iblis yang selama ini tersimpan di dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa di dalam Yesus identitas kami adalah masterpiece-nya Tuhan. Kami lebih dari pemenang. Iblis tidak berkuasa atas kehidupan kami dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya.